Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, salam kebajikan. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, kembali lagi bersama saya Riko dan Ranskam. Siap. Di podcast yang bernama Gibah Setan. Kapan lagi kita gibahin setan? Kapan lagi? Kapan lagi yang Cuman di sini. Cuman di sini yang biasanya orang-orang gibahin teman sendiri. Sekarang kita gibahin setan dengan cerita teman. Oke. Boleh ya. Episode kedua ini, episode kedua Gibah Setan ini, sekarang sih kita lebih enak dengerin cerita dari Ranskam. Oke, kali ini Bro Rans nih yang akan cerita. Yes. Kira-kira cerita apa yang bakalan ente mau ceritain ke Sobat Gibah? Iya, jadi gini. Ini sih prolog aja ya. Oke. Sebenarnya sih aku kurang percaya dengan cerita temanku ini. Karena terlalu absurd, Bro Rick. Oke. Absurdnya gimana? Nah, di suatu ketika ya kan, di tahun berapa ya itu ya, aku masih SMP lah itu, lupa aku. Lumayan lama ya. SMP itu ya kan. Tahunnya berapa kira-kira? Kira-kira aja deh. 2000, Biar lebih 2000. kebayang gitu Sob. 2000-an kayaknya ya. Tahun 2000-an. SMP. Baru SMP. masuk SMP. Kelas 2 sih, bukan baru masuk kelas 2 itu. Ya, tetap masih lucu-lucunya ya. Masih lucu-lucunya ya kan, kita polos. Nah, kebetulan aku kan sekolah di pondok pesantren. Oh, di pesantren. Pesantren. Ente di pesantren dulu. Ente di pesantren. Modelan kayak gini pan. Pesantren. Ya Allah. Gila. Gini-gini masih punya pengalaman pesantren loh, Gibah. Sobat Gibah. Hafal Al-Quran berarti ya? Ya lumayan, daripada lumayan. Siap. Lanjut. Ya. Jadi sebenarnya itu ada namanya perpindahan murid, Pak. Perpindahan murid? Maksudnya gimana? Jadi ada murid pindahan lah dari sekolah lain. Oke. Gila. Pertama kali melihat teman pindahan ini, gila. Itu serem banget, Boy. Sebentar. Pondok pesantren ini di daerah mana? Masih di daerah mana? Di daerah Surabaya aja sih. Oh, Jawa Timuran Jawa sini Timur aja. Pondok pesantren gue terlalu modern lah, nggak terlalu. Posisinya nih, posisi lokasi di mana nih? Lokasi di daerah Kampung kayak masuk ke dalam apa kayak gitu? pinggiran Surabaya lah. Pinggiran Surabaya. Kalau pesantrenku sih ya masih modern gitu lah. Penasaran nih, daerah mana sih? Daerahnya aja lah. Daerah Keputih. Daerah Keputih sana lah. Yoman. Oke. Nah, ya kan, si murid pindahan ini bernama Sahmud Harahap. Apal. Gila, Sahmud Harahap dari nama aja nih ya kan, tough banget kayaknya kan. Waduh, Harahap ini antara Jawa atau Batak ini ya kan. Dari perawakan badan itu serem, muka ada kotak, panjang tinggi ya kan, serem lah pokoknya. Tatak lah ya. Tatak. Ini kayaknya dipindah karena sekolah sebelumnya kacau nih. Kebayang dari Udah kebayang fisiknya. ya kan? Wah ini kayaknya nih bakalan jadi preman-preman baru nih di sekolah ini. Pikiranku tuh gitu ya kan? Awalnya karena mukanya serem, Boy. Dari nama ya serem, muka serem ya kan. Tinggi besar, badan itu udah gede banget ya. Itu kayaknya dari SMP udah latihan fitness saja ya. Oke, lanjut. Iya kan? Nah, si Sahmud Harahap ini ya biasa aja, kayak pendiam gitu. Tidak seekspektasiku itu dia bakalan merajalela, resek banget ya kan. Setidaknya bully-bully dikit lah ya kan. Tapi enggak, ini dia baru datang ya kan, enggak terlalu banyak tingkah, diam-diam aja ya kan. Sampai suatu ketika ya aku dekatin lah ya, karena aku mau teman baru ya kan, kayaknya dia nggak mau berteman sama siapa-siapa, ya aku nemenin. Nah di situ tuh dia mulai cerita, memperkenalkan diri.
Ya awal-awal mulai standar-standar aja lah, kenalan nama apa, pindah dari mana gitu-gitu. Sampai suatu ketika dia memberitahu kenapa dia pindah sekolah dari sekolah sebelumnya. Ya kan? Si Samud ini ya kan, dia menceritakan dia dulu sebelum di pesantren ini dia di pesantren posokan lah, di daerah Jawa Tengah gitulah. Oke. Posokan. Itu dari kota katanya harus masuk lagi, naik turun sungai, udah kayak Ninja Hattori lah. Menaiki lembah Iya sih. waduh ini kan dari set lokasinya itu tadinya sih aku berpikir ini karena nggak betah aja karena lokasinya seperti itu. Nyatanya ya kan dari cerita yang diceritakan itu sih aku pribadi sih agak meyakini dan absurd ya, apakah dia benar ya kan apa atau tidak, tapi dari cerita itu pun aku ragu kayaknya beneran deh ya kan, orang seserem ini tiba-tiba mentalnya down menjadi pendiam gitu ya kan, pasti kan udah something, nggak mungkin udah perubahan udah preman dan sebagainya. Bisa jadi. Nah ceritanya dimulai itu. Ternyata dia disekolahkan di sana sebelumnya itu pesantren yang konvensional banget lah, zaman dulu lah eranya pendidikan dan sebagainya. Emang dia mengakui dulu dia adalah troublemaker di sekolah tersebut. Oh baru masuk itu dia udah berantem sama murid-murid yang lain, urusan sepele lah, urusan jam mandi lah, apalah. Terus gak masuk, terus tiba-tiba dia minta suruh absenin, gak ada absenin lah, disikat lagi lah. Ya itu kan bully sebenarnya, ya kan. Ya pas gitu loh, prediksi pertama aku dia pindah ini, wah ini kayaknya troublemaker lah. Nah, si Samud ini cerita ya kan, dia selalu memberikan banyak sekali masalah. Nah suatu ketika ya kan, karena masalahnya udah banyak, baru pertengahan semester nih di kelas 1 itu, akhirnya sumpek kali ya ustadz-ustadznya itu sama dia kali ya. Kok anak ini bermasalah terus sih? Terus ya, harus diapakan sih, orang dibotak, udah dibotak berapa kali ya kan, gak mempan lah pokoknya ya kan, emosinya nggak stabil, kadang-kadang apa nggak suka dikit berantem lagi sama murid-murid yang lain gitu-gitu lah, nggak susah diaturnya, suruh hafal nggak hafalan, yang ngerokok sembarangan gitu-gitu lah, kan nggak boleh di pesantren, nggak boleh lah, ketat lah, akhirnya kan sumpek kali ya. Nah di pesantren yang konvensional itu yang di daerah terpencil itu dia cerita di sana ketika sudah melanggar, sangat-sangat melanggar, udah ada kartu merah lah. Poinnya udah banyak lah ya. Poinnya udah banyak lah, kartu merah lah. Ya antara kamu nih, kalau nggak bisa diajarin, soalnya kalau di sana itu nggak mau dikeluarin, nggak bisa dikeluarin. Kalau di negeri kan, wah kamu terus keluarin aja, pindahin nih, ya kan? Ternyata di situ nggak akan ada terjadi seperti itu. Pilihannya cuma dua, kamu terus dihukum atau kamu keluar sendiri. Ya itu aja pilihannya. Wah, makin menarik kan cerita itu ya kan. Nah ngapain kamu keluar kalau nggak ini ya kan? Berarti kan ada something nih. Timbullah pertanyaan ya kan. Makin aku jabanin tuh ya kan, bercerita. Ya gimana ya? Posisinya sebenarnya sih karena kita akhirnya satu kamar dan aku melihat dia kok kayak orang depresi, ini kenapa sih sebenarnya nih? Ya kan kayak menyendiri gitu. Ya itu dari bertengkar. Iya, nggak ada pokoknya di sekolah yang baru ini dia nggak akan berbeda dengan apa yang diceritakan tadi itu. Makanya lah makin dalam dong ceritanya. Ya di pesantren itu dia ada satu kejadian yang membuat dia sedikit akhirnya memutuskan untuk resign. Wah, resign. Menyerah ya. Mendewakan diri. Drop out kan diri. Wah, what happened ya kan, pertanyaan besar itu kan. Yes. Kenapa? Oh, ternyata di sana ada namanya ini. Enggak, sebenarnya kalau mula dari cerita dia itu, ya kamu kalau nakal aku kurung. Hah? Kurung di penjara maksudnya? Bukan. Ya nggak boleh
harus ya di penjara sebenarnya sih, cuman dia bahasanya adalah Kata kasarnya di penjara lah. kata pasarnya penjara. Cuman bukan di penjara, mungkin Diinapkan diinapkan di satu tempat. di satu tempat. Karena dia sudah melanggar, anggap aja kamu ini punya poin 100 untuk kamu langgar, tapi kok udah 1000. Udah 1000 nih, lewatin batas nih, Banyak offset. banget. Akhirnya Ya kan? Penasaran dong, hah? Diinepin di mana ya kan? Di kamar yang lain maksudnya. akhirnya hukumannya itu ya. Yang terberat nih. Terberat nih dah ya kan. Wih, Cara terakhir nih. cara terakhir. Ini pokoknya udah raja terakhir aja. Kamu nggak bisa diatur mau diapain, mau digaplek, mau diapain. terberat ya. Udah terberat nih. Wih, Istilahnya dirajam. Yoman. Nah, saat itu pun datang ya kan. Diajaklah dia menuju belakang pesantren itu. Ini kondisi karena terpelosok panjang dan sebagainya, ya kan, untuk masuk ke belakang itu, di belakang itu namanya hutan bambu. Hutan bambu. Hutan bambu, ya kan, bambu. Jadi melewati hutan bambu itu, ya berdua aja sama ustaznya. Ya kan? Jam 12 malam. Tiba-tiba dibangunin nih, jam 12 malam nih. Ayo sekarang kamu harus menjalankan hukuman yang akan Ustadz berikan. Gitu. Wah, apa ini? Ya kan? Karena kamu sudah melanggar ini dibacain semua. Ya udah, dia suruh ikut menelusuri hutan bambu tersebut. Oke. Dia bilang tuh, ya kan, ngapain sih malam-malam? Kok tiba-tiba Ustadz ini ngajak aku berwisata hutan bambu? Hutan Berwisata hutan bambu malam-malam. ya kan? Ya udah, diikutin lah Ustadz itu menuju itu. Lumayan katanya perjalanannya. Jaraknya emang tempat lokasinya menurut dia itu di belakang pesantren itu. Tapi perjalanan menuju itu lumayan tuh, naik bebatuan, turun lagi. Wah, makin dalam lah pokoknya. Makin dalam ke tempat-tempat yang apa ya, dia gambarkan itu. Di sana tuh cuma ada apa ya, bambu-bambu itu, tidak ada tanaman lain gitu, ya kan? Wah, dikelilingin bambu. Bambu, ya kan? Tapi itu bambu masuk ke dalam sampai suatu ketika dia melihat bambu-bambu yang lain tapi sudah dibentuk gitu menjadi satu kurungan. Gila, dikurung kamu? Iya coy, dia bilangnya aku dikurung. Hah? Dikurung, di penjara gitu? Iya, tapi ini bukan kayak penjara-penjara ini ya, dibuat rumah gitu, kurang enggak. Jadi kayak bambu-bambu tancepin tanah, mengeliling gitu, dan dia si Samut ini suruh masuk ke dalam tuh. Di tengah-tengah bambu. Di tengah-tengah bambu itu. Oke. Tanpa penerangan nggak tuh? Tanpa penerangan. Penerangan dia bilangnya itu obor-obor api gitu lah. Oke. Lumayan kan? Nah, ini apa maksudnya ini? Mau diapain nih? Ya kan? Pikiran dia seperti itu. Tapi ternyata cuma ustadznya bilang, ini hukuman harus kamu jalankan. Ya kan, hukumannya adalah kamu tidur di sini sampai nanti subuh. Ketika sholat subuh sudah ada, kamu akan dijemput lagi sama mahasiswa yang lain, siswa lain gitu. Oke. Gampang lah ya kan, tidur di situ. Ya udahlah. Sebenarnya dia cuek dengan itu sih, ya kan. Nah, setelah dia masuk, dikunci tuh, digembok di pintu pembuka tanjakan bambu-bambu itu, terus dikurunglah dia. Nah, posisinya katanya dia bisa duduk, bersila gitu, masih bisa tuh, ya kan. Tapi nggak bisa tidur rebahan, itu nggak bisa, karena itu kan muter kan. Paling dia nyender bambu itulah, dikelilingin itulah. Nah, anehnya dia melihat apa ya, Ustadz itu menyalakan, tahu nggak apa, dia menjelaskan itu kayak dupa persembahan orang-orang Konghucu gitu-gitulah, paham kan? Nah, itu ada tempatnya kayak kundi-kundi gitu. Nah, itu dupa gitulah, ditancepin tuh dupanya tuh ya, segede, nggak segede gaban gitu, tapi banyak, sekitar lilin gitu, panjang-panjang, ada beberapa lah. Dinyalain tuh sama doi, ya kan? Apa nih? Ya kan? Tadinya dia bingung, ini apa ya? Akhirnya ya nggak apa-apa ya,
nih buat pengharum ruangan atau gitu stotnya pengharum ruangan. Oke. Biasanya kan orang meditasi kan juga pakai aroma dupa. Aroma itu. Oke. Yoi. Ya. Tapi itu kan tandanya nggak bener tuh, ya kan? Di hutan bambu yang begitu dalam dan gelap, hanya diterangi oleh lampu-lampu obor, ya kan? Ini sendirian nih, karena memang yang dihukum dia doang nih. Kalau aku mah lari coy. Nggak bisa, kamu udah digembok kok. Iya, nggak sampai digembok, udahlah nyerah. Udah. Anda mau apain saya udah nyerah, nggak mau terus ini kalau aku sih. Lanjut. Nah, detailnya itu dia menggambarkan bukan hanya satu kurungan ya, sebenarnya ada beberapa kurungan. Cuman yang digunakan saat itu cuma dia sendiri nih, satu kurungan itu. Yang dinyalain ya setiap satu kurungan itu ada dupa-dupa itulah setiap itu. Nah, mulailah startnya cabut tuh pergi. Awal-awal dia nggak bisa tidur karena posisinya nggak enak aja. Kan badannya gede tuh, tinggi, udah kayak biksu lah, gitu-gitu lah. Kalau biksu WWF kan dibanding cok slab jebar, nah itu gede lah itu. Nah itu posisi harus ya duduk juga nggak enak pasti kan badan segede itu kan. Ini SMP coy, tapi sudah segede gaban. Nah posisinya dia nggak bisa tidur karena posisinya nggak enak aja buat tidur. Nah bau dupa itu udah mulai membuat dia pusing lah katanya. Aduh, pusing lah pala karena kan harum pekat dan sebagainya itulah. Nggak boleh dimatiin ya? Nggak bisa. Jadi ini di kurangan ini. Nah dupanya di depannya. Oh. Depan di luar dari kurungan itu. Luar kurungan. Luar itu. Nah itu karena tidak nyaman tidak bisa tidur, dia nggak bisa tidur tuh jam 12 ya kan. Mulai berapa menit kemudian ya kan? Masih berapa menit nih? Berapa menit kemudian tiba-tiba nafas dia sesak. Waduh, ya kan, sesak sekali, sunggal-sunggal napas sudah nggak bisa teratur aja. Aduh, ini apa ya? Karena mungkin nggak tahu ya, dia pokoknya beranggapan gara-gara dupa itu aja. Tunggulah keresahan, gelisah, ada keringetan dan mulai muncul nih karena nggak bisa nafas dengan baik dan benar. Ya kan, aduh gimana ya ini, gitu-gitulah. Ya sempet tuh ditendang-tendang tuh bambu-bambu pembatas itu, tapi ya karena itu terlalu dalam ya kan, ngefek terus gede gaban juga tebelnya ya kan, mau patah-patah juga ya kayaknya. Kalau patah satu juga harus yang lain juga harus dipukul. Satu yang dipukul sama dia itu udah bikin sakit kaki ya, makin parah dia akhirnya kan, udah pusing, kaki sakit, gitu-gitu dia merasakannya. Nah, terus dari struktur yang sudah menyiksa seperti itu, akhirnya dia kan kesel, aduh, sampai kapan? Nah, gitulah, aduh, stop. Gak bisa tidur nih, gitu-gitulah teriakannya dia. Oke. Nah, setelah itu ada yang lempar batu kecil kerikil. Kena bambunya kan. Dia ngerasa itu lempar karena batunya habis kena itu selahan dari bambu itu jatuhnya di samping kaki dia. Siapa tuh? Ya kan, dicarilah itu. Stop, makin kencang lagi ya kan. Udah, ini aku nggak bisa tidur ya kan, daripada nanti subuh telat. Alasannya masih gitu tuh, biar dikasihani sih sebenarnya kata dia ya kan. Ternyata nggak ngefek, dilempar lagi gue. Waduh, dia makin ngamuk tuh, pukul lagi tuh bambu pakai tangannya jadi merah-merah sendiri ya kan, makin sakit ya kan, menderita. Udah akhirnya dipasrah ya kan, terserahlah akhirnya dipasrah tuh. Tadi lempar itu ada suara ketawa. Nah, mulai lagi nih. Ketawanya ketawa cowok apa cewek? Nah, itu dia bilangnya sih suara kayak cewek ya. Kayak gitu. Kalau cewek, kan ngapain Ustaz nih bawa cewek-cewek ke sini buat kerjain ya kan? Gitu. Carilah sumbernya tuh. Sumbernya, nah tipis-tipis samar di antara pohon bambu itu. Tuh dia melihat cewek lagi duduk di atas bambu itu ya kan, nyamping
senyum sama dia. Waduh, itu apa ya kan? Udah Itu tuh dia bentuknya gimana ceweknya itu? dia sih menggambarkan cewek tulen aja, tapi mukanya tutup rambut. Ala-ala Sadako gitulah kata dia. Di kedepanin itu rambutnya. Iya, ke depannya gitu, Panjang. cewek ya kan. Terus pakai dress panjang gitu. Nah, yang kelihatan tuh senyumnya aja. Nah, senyumnya kan gimana ya? Dia menggambarkan bahwa senyumnya itu senyum kayak sinis gitu, gak kelihatan giginya gitu. Gitu-gitu. Wah, ini ompong tuh bisa ketawa ya kan. Mungkin gitu kali perasaan hatinya. Wah, ini apa ini? Nah, dari situ tuh apa namanya, dia malah nantangin tuh, karena orangnya kan bengal ya kan, hal-hal seperti itu. Nggak usah dihitung, maju sini. Wah, Malah ditantang. harus ditantang ya. Elah, apa sih ini? Ya kan, kamu siapa ya kan? Nah, ada batu kan, ada batu yang dilempar-lempar tadi tuh. Dilempar bu, terbang dia. Wah, makin deg-degan. Kok terbang? Ya kirain ini orang gak kan, dibuat setting buat biar takut. Pikirannya gitu. Kok terbang? Nah, terbangnya itu jauh gitu loh. Nah, udah tuh dari situ tuh. Sampai terbang ya. Terbang. Ketawa lagi, suara ketawa lagi. Iya. Waduh. Ya kan? Nah, badan dia udah mulai panas. Panas banget. Gitu mulai tuh. Apa ya, pikiran dia udah mulai kacau dengan suara ketawa. Terus kan di awal dia bilang nafas masih kacau. Terus waduh, dia udah stres sendirilah untuk merasakan itu. Ya. Dia muter-muter, banting pukul, nendang-nendang lagi. Pas kondisi nendang ada tangan tangan megang kaki di kondisi putar itu. Waduh, dari luar atau dari dalam? Dari luar. Ya, dan kondisinya itu cuma tangan aja dia ngeliatnya. Lu mana ini badannya? Itu tangan manusia atau tangan gimana tuh? Dia bilangnya pucet tangannya, tangan manusia. Tangan manusia. Tapi itu nggak ada badannya. Gimana perasaanmu kamu tarik? Gitu. Tangan doang, ini putus gitu, tangan doang. Shit. Teriak dong dia. Allahu Akbar, Ustaz tolong, hantu, ya kan? Pegangin terus, gak bisa gerak tuh kakinya. Tarik-tarik gitu. Enggak banget. Ya kan? Wah, tarik-tarik gitu, ditendang pakai kaki yang satunya, ya kan? Nendang kayak tangan itu tuh, ya kan? Tendang, ternyata nggak ada tuh, dia malah nendang bambu lagi yang lain. Wah, makin kacau pikirannya kan? Makin kacau tuh. Set, dilempar lagi pakai batu, tak kena ke lehernya sini, ya kan? Wih, nih, aku denger cerita itu kayak, tau nggak kayak apa? Kayak kena hukum rajam gitu. Tempat jumroh itu setan lempar setan ya kan memang kan ya. Ya kan bayangin tuh, aku langsung bayangkan itu. Ini siapa yang setan sih yang dilempar? Kok dilempar setan? Nah, kena kepala ya gue, sakit lagi gue, langsung kena leher itu, larinya ke kepala itu sakit banget gue. Wah, ya kan, badan mana kepala sakit. Udah dong, mau merungkuk susah, gak bisa, mau tidur susah, pokoknya tolong ampun Ustaz, ya kan. Udah kelar nih. Nah, tiba-tiba Mbak Kunti itu setelah disakit yang cewek tadi itu ya, itu berada di sampingnya gue, samping di jeruji ini, duduk enggak ada lagi di luarnya. Ini kan kayu ini, luar bambu, tapi senderan. Nah, dia tahu bahwa itu ada rambutnya di situ kan. Lagi lihat, dang, jantung berdetak kencang ya kan, kepala sakit ya kan. Ini
badan panas banget, aduh, nafas sesak. Dilakukan apa? Dijambak lah? Enggak. Kalau normalnya tadi, kalau masih samut yang tadi tuh, mungkin dijambak kali ya, karena dia nantangin toh. Tapi kondisinya udah kacau dia, badan udah sakit semua, nafas semua. Dia nggak berani kok noleh. Serius nggak berani, ya kan? Nggak berani, tapi dia udah di samping gini loh, udah nggak bisa, nggak mau noleh gitu tuh, takut udah. Siapa yang dilakukan kayak gitu? Nah, terus takut udah tutup mata terus. Tahu nggak tutup mata dia apa? Diapain dia? Apa itu? Dibisikin. Kamu habis ini mati. Wajib. Oh my god. Kamu habis ini mati. Gimana kamu? Bisa macam apa itu? Wah, ini bukan malaikat penyabut nyawa ini, tapi setan itu. Setan macam malaikat menyebut nyawa. Aduh, kacau. Ya, sakit stres dong, habis ini mati. Diulang-ulang terus, habis mati. Udah kan? Wah, terus gak kuat. Terus akhirnya tendang-tendang lagi, dia pengen cabut dari kurungan itu. Dan gak ada yang datang. Ya ada yang datang, dia udah teriak. Dia udah teriak-teriak, Ustaz ampun Ustaz, enggak ya, saya salah, saya enggak akan mengulangi lagi kesalahan apa yang saya lakukan gitu. Jangan siksa saya seperti ini, ya kan? Tiba-tiba hilang tuh sebab pentingnya, ya kan? Hilang, ya udah kuat, nendang-nendang nggak jelas, sudah apa, udah gila aja. Pikiran tuh udah gila aja, ya kan? Nah setelah itu udah hilang nih. Nah, di kondisi dia sudah panik sepanik-paniknya, kondisinya di bambu itu muncul tuh asap-asap tuh. Makin tegang, ya kan? Ini apa lagi, ya kan, yang terjadi pada hidupku ini? Nggak ada yang bakar-bakar. Nggak ada yang bakar-bakar, asap kayak kabut mulai turun gitu. Tapi ini bukan dari asap dupa, bukan? Bukan. Nah, kalau dari dupa kan ada asapnya masih. Cuman nggak setebal itu. Dia bercerita bahwa di antara muncul asap itu di antara bambu-bambu, karena bambu tuh keluar semua tuh asap tuh, ya kan? Kayak kebakaran lah, tebel gitu-gitu. Wah, makin jadi dong, makin jadi nih. Nah, di situ, Bos. Apa itu yang bikin hidupnya setelah kamu habis ini mati? Wah, ya kan, pikiranmu masih di sana nih. Nah, si Samud ini, ya kan, setelah kabut itu datang, itu dia melihat raksasa, ya kan, perawakannya hijau, udah kayak Hulk, ya kan, terus wah, genderuwo, bermata merah, gitu, hijau, gede banget, gede, dia bilang gede, segede-gedenya, ya kan, lebih gede. Berarti kan kalau orang segede Samud dia bilang itu gede, berarti kan berapa meter itu, berarti posisinya di luar. Posisinya itu dia keluar dari kabut itu, ya kan, udah mau nerekam Samud, tangan itu udah di kurungan itu, ya kan. Masuk kurungan, jadi dia posisinya di luar nih. Di luar. Pokoknya posisi dia masih aman dalam terus. Semua kejadian itu di luar dari luar itu. Nah, tangan itu udah mulai nyerkam apa namanya. Nah, dia bilangnya bisa segede apa? Tangannya aja itu udah mau ngelilingin kurungan badannya dia yang mengelilingi itu. Itu udah tangan semua tuh. Wah, ini kan di jarinya tuh kan kayak ada cakarnya gitu loh, kuku gitu. Kuku itu ada ulat-ulatnya gitu. Waduh, baunya. Dia sampai bilang baunya yang tadinya bau dupa itu bau busuk, sebusuk-busuknya. Ya, udah tangan udah mau mendekati kurungan, dipegang tuh kurungannya kan. Nah, muncul itu mulut. Mau keluar dari kabut itu. Nah, itu baru mau nampak katanya dia bentuk genderuwonya itu mukanya itu rusak darah, ya kan, matanya itu hitam, yang satunya merah semerah-merahnya, dan dia posisinya maju gitu dengan kondisi mulut mulai menganga. Itu kalau mau makan, kalau bayangin itu, wah ini udah masuk mulut nih semua ini satu kurungan, dia merasakan masuk nih dimakan. Dekat.
dia udah mulai jantung itu mulai berdetak, kan udah keringetan dan sebagainya, gak kuat udah posisi ini, akhirnya dia nggak sadar, Ngeblank ya dia, langsung nggak sadar, pingsan berarti dia. pingsan. Ya kan posisinya lah ini udah dimakan nih, pokoknya kondisinya tuh mulut itu udah udah mau masuk merekam si Sahmut ini dalam kurungan. Intinya dia merasa dia akan dimakan nih, udah habis nih sekali gigit nih. Ya kan di situ dia pingsan. Besok paginya, Saya pagi dia pingsan, pagi dia baru bangun pagi. subuh atau Ya matahari itu pas tadi bilangnya Ustaz kan subuh nanti ada murid lain lah yang akan jemput buat sholat subuh bareng. Ya. Nah dia dibukain pintu tuh, nah murid itu bangunin, bangun bangun tidur nyenyak banget nih anak nih. Iya kan? Gitu kan waktu dia pingsannya kan, bangun Bisa tidur nih anak nih. Nah pokoknya dia harus paham ini murid ini. Pokoknya dia bangun-bangun dibawa minyak kayu putih atau apa, emang Dibangunin ya. dibangunin secara paksa kan. Kalau orang pingsan kasih bau apa ya, terus bangun, ya Allah, alhamdulillah, jadi syukur-syukur gitu. Akhirnya sholat tetap kepikiran ya kan. Nah pas mau keluar dari kurungan itu menuju berangkat pulang balik itu masih kedengeran, kamu akan mati. Wah itu tuh yang bikin stres. Semenjak itu udah paginya surat subuh, paginya udah habis itu dia resign, nggak mau lagi sekolah di situ, Pulang dan akhirnya pindah ke sekolahku tadi. Oh jadi ini yang membuat kamu berubah ya. sadar akan keadaan. Oh ini yang kamu buat depresi, ya ampun ya. Serem. Parah itu boy. Kalau aku udah menuju ke tempat itu aja, udah langsung keluar aja ya. Aku jangan keluar aja. Gak perlu jalan ke sana. Udahlah, aku nyerah aja. Keluar aja lah, aku daripada kayak gini. Pagi dia tuh masih ngeliat kan lebam-lebam semua tuh. Lebam-lebam semua tuh. Kaki. Karena dia pukul-pukul. Nggak tahu ya kenapa ya. Leher tuh lebam biru gitu. Nggak tahu kenapa ya. Mungkin secara kondisi saat itu tidak sadar kali dia melukai diri sendiri mungkin ya. Bisa jadi. Karena memang dia berpikiran ya waktu itu nggak dia apa-apain setannya sebenarnya, cuma dia merasa pengen segera ingin keluar, akhirnya mukul sana mukul, luka-luka semua kok di sini, bukan luka ini ya tapi luka dalam gitu biru gitu, sakit di sininya ya karena mukul-mukul akhirnya luka besar-besar gitu. Nah semenjak itu, karena dia baru pindahan kali masih bawa trauma yang kemarin itu, ya dia akhirnya cerita ya pengen mengurangi beban juga lah. Ya Perilaku akhirnya berperilaku yang tenang-tenang. Awal-awal sih ya kan, di awal-awal aja. Kelas 2 kelas 3 akhirnya ya berandalan juga lagi, back to life. Namanya manusia ya kan. Untungnya nggak ada dirajam gitu kan. Kalau di tempatnya ya. Itu ya. Nah tapi ya secara pribadi aku mendengar cerita Sahmut ini, ya itu antara percaya dan nggak percaya kali ya. Kembali lagi ya kan, percaya nggak percaya, karena ya tadi logikanya emang kan banyak sekali di Indonesia ini kan kalau melakukan ritual tuh gunakan rupa lah, kemenyan lah, untuk manggil lah kan gitu lah ya. Mungkin logikaku berpikir lah ini emang sengaja dipanggil sih ya kan, selain panggil untuk pelajaran ya ngasih pelajaran sesama ini, karena memang mungkin di tradisinya di pesantrennya dia sebelumnya itu ya itu cara paling efektif kali ya. Tapi kalau nggak kuat tuh bisa gila. Dan kayak gitu kan ya antara kamu sadar atau kamu gendeng aja. Gila sih, nggak mungkin trauma yang berkepanjangan. Orang pasti stres kok. Kalau nggak kuat banget nih sampai kebayang-bayang sampai kapanpun itu coy. Karena sistematik, terstruktur dan temponya makin naik gitu, secara dramatik. Kalau film horor kan modelnya udah di set tapi langsung di bang di awal sampai akhir itu. Nggak berhenti coy, ritme dari suara muncul sedikit, gitu loh muncul, tiba-tiba di samping, kalem, badan sesak nafas, fisik diserang, mental diserang, begitu. Akhirnya kan kalau nggak kuat kan pasti gendeng gitu. Kiranya kacau ya pasti tadi. Ya di situ
Ya itu sih pengalaman dari teman satu sekolah yang baru pindah dari sekolah sebelumnya. Ternyata ada ya kan, yang masih konvensional kayak gitu secara pengajarannya. Dan ya memang ya ngapain sih? Maksudnya kan aku abis itu kan berteman sama Samut ini kan lumayan lah 2 tahun setelah dipindah di situ kan 2 tahun nih. Ya kan pasti ada perubahannya. Emang bengal sih selama 2 tahun akhirnya dia ya kayak gitu. Cuma di awal-awalnya aja dia kayak orang depresi. Orang tobat ya. Iya. Wah kacau gitu sobat gibah. Sobat gibah. Gila. Ya bayangin aja lah sobat gibah kamu mendapatkan hukuman dan pengalaman seperti itu. Kalau aku sih enggak. Ya siapa yang mau ya kan dikurung terus. Ya posisi meskipun cuma berapa jam ya, dari jam 12 malam sampai subuh. Yes. Tapi kayaknya enggak deh ya kan. Kayaknya lama banget deh. Iya kan. Oke. Menarik. Kita ini menarik ya. Kembali lagi ya kan untuk kalian semua nih sobat gibah nih. Percaya nggak percaya Percaya. Kita kembalikan ke kalian semua kan. Kita cuma bercerita. Cerita tentang cerita orang. Ya kan? Kita ambil pelajarannya aja. Yes. Karena apa? Karena ini adalah gibah setan. Gibah setan. Kapan lagi kita gibah setan? Iya kan, apalagi gibah dari cerita teman. Iya. Yang mengalami cerita horor setan. Oke. Sobat gibah, kita ketemu lagi di episode berikutnya dengan cerita-cerita teman kita yang lain. Ya mungkin kita datangin beberapa teman kita lalu bercerita. Pastinya enggak kalah lebih menarik ya. Pastinya ya kan, karena apa? Paling asik tuh menggibah, apalagi gibah setan. Apalagi bersama Riko dan Ronskay.